Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Malang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari supervisor saya sendiri Wiwi Suswanti dari SD Negeri 3 Harjo Kuncaran dan rekan saya. Saya Ike Feris Andriana dari SDN 1 Bumirejo sebagai coach dan rekan saya. Saya Rin Widiawati dari SDN 3 Sekar Banyu sebagai Kuci. Baik, kita akan berbincang dengan Ibu Ike dulu. Assalamualaikum Bu Ike, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Wiwi, baik. Kabar saya hari ini alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Bu Ika, hari ini kita akan melakukan praktik coaching, yang mana sebelum kita melakukan praktik coaching, tentunya Ibu juga harus memahami beberapa penilaian dari praktik ini, yaitu dalam praktik coaching ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, praobservasi, di mana tahapan praobservasi ini saya akan mendiskusikan dan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi serta indikator apa nih yang akan dikembangkan pada praktek ini oleh Bu Ike. Dan kedua, pelaksanaan observasi yang mana saya nanti akan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Ibu. Yang terakhir yaitu pasca observasi yang mana nantinya Bu Ike merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching serta kompetensi apa nih yang akan dikembangkan kembali ke pada coaching selanjutnya. Begitu Bu Ike, bagaimana Bu Ike sudah siap? Ya Bu, Berdasarkan yang saya paparkan tadi, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching ini sudah sesuai atau belum dengan alur Tirta. Dan nanti Bu Ike memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana si coach nanti dapat merespon atau menanggapi coachnya. Jadi begitu. Dan perlu diingat ya, tentunya percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dari pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Ike. Apakah boleh Bu Ike? boleh Bu, silahkan. Ya. Yang pertama, kompetensi apa ini nantinya yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Begini ya Bu, pada coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu, jadi ada dua hal ya Bu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari dua kompetensi ini, mana yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik lagi? Apa ya Bu, dari dua apa ini yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Oh maaf Bu, yang ingin saya spesifikasikan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, terus indikator apa yang ingin Ibu inginkan? Indikator yang saya inginkan, Bu ya, tentunya dalam proses coaching kali ini, saya ingin Kuci bisa menemukan potensinya dalam memecahkan masalah, Bu. Seperti itu. Baik, kalau begitu, sekian pra-observasinya. Silakan Ibu melakukan coaching bersama Koci dengan Bu Ririn. Iya, terima kasih banyak, Bu Wiwi. Inge, sama-sama Bu Ike. Oke. Assalamualaikum, Bu Ririn. Gimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ike. Alhamdulillah kabar baik Bu. Bagaimana dengan Bu Ike hari ini? Alhamdulillah, saya juga baik. Oh iya, Bu Ririn, katanya hari ini ada yang mau disampaikan ya, bukan ke saya. Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Kebetulan Ibu, hari ini saya punya sedikit waktu, ya sekitar 15 sampai 20 menitan lah Bu, untuk kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira apa yang ingin Bu Ridin sampaikan pada saya? Jadi begini Bu, ini tentang rekan guru di sekolah saya.
Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran, yaitu masih menggunakan dengan metode konvensional, yaitu ceramah lagi, ceramah lagi. Padahal kita ketahui bersama ya Bu, bahwa perkembangan teknologi itu semakin canggih dan semakin pesat. Tetapi guru-guru di sekolah saya masih tidak mau adanya perubahan dan hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya kurang bervariatif seperti itu, Bung. Oke, Bu. Yang perlu saya garis bawahi, permasalahan Bu Ririn ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru di sekolah yang kurang bervariatif ya, Bu. Iya, Bu, betul. Pembelajarannya kurang bervariatif. Dari medianya atau metode pembelajarannya yang masih menggunakan dengan metode konvensional. Baik, Bu. Kira-kira dari percakapan hari ini, apa yang Bu Ririn harapkan? Jadi dari percakapan kita hari ini, saya berharap mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran, Bu. Baik, jadi yang Bu Ririn harapkan hari ini adalah perubahan ya, Bu. Kira-kira perubahan seperti apa nih yang Bu Ririn dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam penyampaian materi pembelajaran, misalkan metodenya atau model, media pembelajarannya yang lebih bervariatif seperti itu. Misalnya saja menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang sekarang telah marak digunakan oleh para guru, atau sekedar membuat slide presentasi PowerPoint itu saja lebih baik dari menggunakan metode ceramah saja tanpa menggunakan media apapun supaya lebih bervariatif saja sih Bu. Seperti itu Bu. Oke, baik. Dari percakapan kita tadi, menggunakan berbagai variasi metode, model, media itu dikatakan sebagai kondisi ideal dan berada di level 10. Kira-kira nih, di sekolah Bu Ririn berada di level berapa saat ini? Sepertinya masih berada di level 5 Bu. Karena di sekolah saya itu lebih banyak guru-guru senior. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sedikit sulit. Oke, nah kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan dengan menggunakan metode, model, dan media yang Bu Ririn sebutkan Mungkin dapat tadi ditingkatkan, dalam pembelajarannya? mungkin dapat ditingkatkan ke level 7 ya Bu. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit. Mengingat banyak guru-guru senior. Tetapi dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Baik, Bu. Jadi dari level 5 ke level 7 ya, Bu. Kira-kira usaha apa nih yang Bu Ririn lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Hmm, Sebenarnya saya juga sedang memikirkannya, Bu. Rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan. Tetapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dan rekan guru secara face to face seperti itu. Tetapi secara bergantian gitu, Bu. Hmm, jadi seperti itu ya, Bu. Untuk mentoring ini, Ibu akan merencanakan dengan mentor atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada nggak strategi yang pernah Bu Ririn terapkan di sekolah dan rekan-rekan guru sehingga teman guru Bu Ririn itu nyaman dan penyanyi? Mungkin kalau tidak dengan mentoring, saya nanti akan mengkonsultasikannya dengan kepala sekolah terlebih dahulu untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk
meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media pembelajaran yang bervariatif. Oh, begitu ya. Nah, tadi Bu Ririn kan sudah merencanakan entah itu mentoring, pendampingan, atau pelatihan workshop ya, Bu. Dari ketiganya ini, kira-kira yang mana nih yang akan segera direalisasikan? Apa ya? Kalau menurut saya, yang mentoring ya Bu, karena kalau pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang cukup, dan biayanya juga dan biayanya juga tinggi, dan mencari narasumbernya yang kompeten. Mungkin saat ini yang nyaman dilakukan guru adalah mentoring, Bu. Oke, jadi mentoring ya, Bu. Kegiatan mentoring ini memerlukan support atau memerlukan bantuan dari siapa saja, Bu? Ada sih, Bu. Nanti saya akan minta bantuan kepada rekan guru di sekolah saya yang sudah mahir di bidang IT atau menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada Bu Rizky dan Pak Fadhul yang mahir IT dan nanti saya akan minta bantuan kepada beliau-beliau. Oh, oke. Jadi di sini Bu Ririn akan menggunakan mentoring ini dengan cara berkolaboratif ya, Bu. Kira-kira kapan nih, Bu, kegiatan mentoring ini akan dilaksanakan? Insya Allah secepatnya, Bu. Mungkin minggu depan saya akan melakukan dan saya akan coba berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah dan mencoba kegiatan mentoring tersebut. Wah, wah, wah. Luar biasa sekali ya Bu Ririn ini. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Bu Ririn dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya sudah ada gambaran terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Dibantu juga dengan rekan guru di sekolah saya yang mahir IT, yang memang mempunyai keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah, Bu Ririn sudah ada gambaran. Bagaimana menciptakan adanya perubahan dalam pembelajaran yang bervariatif? Oke, nanti akan saya tunggu kabar-kabarnya setelah melakukan mentoring ya. Saya sudah tidak sabar Bu Ririn mendengar cerita-cerita Bu Ririn. Dan mungkin dari percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini aja ya Bu. Semoga rencana Bu Ririn dengan mentoring dan berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih ya Bu Ike. Ibu mau meluangkan waktunya. Sudah mendengar keluh kesah saya. Semoga yang saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Baik Bu, sama-sama. Mungkin kalau lain kali ada yang mau disampaikan, langsung hubungi saya saja ya Bu. Siap-siap, Bu. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol di lain kesempatan. Assalamualaikum Bu Ririn. Waalaikumsalam, Bu Ike. Assalamualaikum Bu Ika, Bu Ririn. Waalaikumsalam Bu Waalaikumsalam, Bu Wiwi. Wiwi. Ya, Ibu-ibu, barusan Bu Ika sudah melakukan coaching ya Bu bersama Bu Ririn. Nah, sebelum penutupan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertama, bagaimana nih perasaannya Bu Ika setelah melakukan coaching hari ini? Alhamdulillah Bu, perasaan saya sudah lebih membaik. Bagaimana Ibu bisa menilai seperti itu? Menurut saya, percakapan yang saya lakukan bersama Bu Ririn tadi sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan tadi. Begitu Bu. Baik, berarti apa saja nih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan observasi coaching terkait Kelihatannya ketercapaian Bu, yang di mana tersebut? saya sudah menanyakan tujuan kepada Bu Ririn, mengidentifikasi masalah, dan rencana aksi apa saja yang akan dilakukan serta tanggung jawab sehingga alur tersebut dapat menggali Bu Ririn sebagai kunci dalam menceritakan permasalahan
dan juga menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Luar biasa, Bu Ika. Saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, Bu. Oh iya Baik, Bu, Bu. silahkan. Terima kasih. Setelah saya mengobservasi percakapan Bu Ika bersama Bu Ririn tadi, sudah berjalan dengan baik, Bu. Dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Jadi, Bu Ika tadi sudah berusaha menggali informasi-informasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan, melalui pertanyaan berbobot tadi. Sehingga Koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, bagaimana ini pendapat Ibu setelah mendengarkan ini? Alhamdulillah, saya senang sekali Bu. Terima kasih atas apresiasinya Ibu. Alhamdulillah sesuai yang diharapkan ya Bu. Namun di sini saya juga ingin ada kompetensi lain yang ingin saya kembangkan lebih dalam begitu Bu. Oh, begitu. Kira-kira kompetensi apa itu yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Di sini saya ingin mengembangkan dan memperdalam kompetensi mendengarkan aktif Bu. Jadi mendengarkan aktif ya, Bu. Bagus. Jadi dari diskusi kita kali ini, apa ini yang sudah terbayang oleh Ibu Ika? Yang sudah terbayang apa ya Bu? Oh itu Ibu. Yang sudah terbayang tentunya saya akan berlatih kembali untuk memperdalam kompetensi saya tersebut Bu. Tentunya dalam memperdalam kompetensi tadi, pasti Bu Ika perlu bantuan ya, Bu. Kira-kira siapa ini yang akan Ibu mintai bantuan untuk mengembangkan hal tersebut? Iya Bu. Untuk mengembangkan hal tersebut saya akan membutuhkan bantuan dari pihak-pihak terkait Bu. Dan yang mendukung saya dalam permasalahan tersebut. Iya. Kira-kira kapan waktunya ya, Bu? Kalau menurut saya secepatnya Bu, minggu depan begitu Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Dari kegiatan supervisi kali ini, kita sudah mendapatkan kesimpulan dari hasil pengamatan yang saya lakukan tadi. Berdasarkan percakapan coaching yang Ibu lakukan, sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian ada lagi yaitu ada sesuatu yang ingin Bu Ika kembangkan, yaitu kompetensi lanjutan dalam meningkatkan keterampilan coaching. Nah, itu ya Bu kesimpulannya. Jadi, semoga nanti ke depannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga nanti bermanfaat ke depannya. Dan kita tutup ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Ika.